Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau sudah sertai kami. Saat ini kami kembali lagi datang padamu. Kami mau melanjutkan pembahasan pekabaran 3 malaikat ini. Tolong berkati kami dengan hikmat dari sorga. Berikan kami roh kerendahan hati, sehingga setiap firman yang kami pelajari, benar kami mengerti dan kami disanggupkan mengikuti kehendak-Mu. Ini doa kami, ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada permintaan sehubungan dengan Daniel pasal yang ketiga, yang dicatat bahwa pada waktu bunyi-bunyian atau musik-musik itu dibunyikan, maka seluruh orang-orang yang hadir pada waktu itu mereka harus menyembah. Dan teman-teman tahu ada salah satu yang setan buat di akhir zaman, bukan hanya pada zaman Daniel, tetapi di akhir zaman kita ini adalah mengacaukan cara penyembahan dengan menggunakan musik itu sendiri. Nah, karena ada usulan untuk kita bahas sedikit mengenai musik sebelum kita masuk kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Karena pekabaran malaikat yang pertama dan kedua sebenarnya ini juga berhubungan dengan musik. Nah, mari kita lihat di dalam buku 1 Tawarik pasal, mungkin Anda dan saya bertanya, jenis alat musik yang bagaimana yang diizinkan masuk dalam Ka'bah. Tetapi kalau lihat di dalam ayat ini, 1 Tawarik 25 ayat 1-6, selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutum. Mereka bernubuat diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Pertanyaannya, Anda tahu nggak apa itu gambus, apa itu kecapi, gambus, dan ceracap? Mari kita lihat ini. Kalau kecapi yang seperti ini alat musik yang dipetik, dan kalau dibunyikan dia akan menghasilkan melodi. Tahu melodi ya? Melodi itu adalah nada inti dari satu lagu. Contoh, tarika, itu melodi, suara satu. Nah, lalu bagaimana dengan gambus? Gambus seperti ini. Inilah gambus, juga alat musik dipetik. Nah, dua ini kalau digabungkan bisa jadi harmoni. Jadi suara satu bisa suara dua. Kayak biola juga kan, ada suara satunya, ada suara duanya. Begitu juga dengan gitar. Lalu alat musik yang ketiga diizinkan masuk ke dalam Ka'bah adalah ceracap. Ceracap ini tidak ada melodi, tidak ada harmoni, tetapi dia hanya membuahkan ritme, beat, pum, pum. Namun kapan ceracap ini dibunyikan? Kalau kalian baca buku Mazmur, ada kata selah. Waktu kata selah itulah ceracap dibunyikan, cang. Jadi ceracap tidak dibunyikan, cang, 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 cang. Enggak. Kenapa? Karena ritme tidak dibutuhkan dalam satu lagu. Kenapa? Kalau ritme atau beat, tahu ritme ya, pum. Dia nggak menghasilkan melodi, harmoni, tapi dia hanya beat kayak gini. Itu akan buat tubuh bergoyang. Dan kalau sudah tubuh bergoyang, teman-teman, maka kita tidak akan beda dengan karismatik. Lama-lama kita akan sama seperti grup band. Seperti itu. Makanya, teman-teman, ini hanya dipakai pada waktu sela. Waktu selat sang artinya istirahat. Oke? Nah, bagaimana dengan ini? Rebana, drum. Tidak diizinkan. Diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Kenapa? Kalau drum zaman sekarang seperti ini. Jadi drum dia ya. Nggak ada suara. Ini yang membuat orang bergoyang. Dan Tuhan tidak izinkan masuk dalam Ka'bah. Nah, rebana tidak diizinkan masuk dalam Ka'bah karena kalian tahu alasan yang pertama ini. Kalau orang Israel lihat orang perempuan Mesir menggunakan rebana, telanjang bulat, nggak ada satu benang pun menutup tubuh mereka. Itu sebabnya berapa tahun orang Israel di tanah Mesir? 400 tahun. Sudah sangat berakar. Jadi untuk mengubah ini Tuhan bilang, tolong jangan bawa itu rebana ke dalam Ka'bah. Karena kalau bawa rebana mereka langsung ingat perempuan Mesir, body bagaikan gitar Spanyol. Seperti itu. Nah, dan ini ayat-ayatnya. Rebana hanya digunakan pada waktu setting perang.
Waktu perang, rebana digunakan. Ya, ini ayat terlalu banyak jadi tidak bisa kita ini. Nah, Education halaman 167. Sejarah lagu-lagu Alkitab penuh dengan saran untuk penggunaan dan manfaat dari musik dan lagu. Musik sering menyimpang untuk melayani tujuan jahat, dan dengan demikian menjadi salah satu lembaga yang paling memikat dari godaan. Tapi jika dengan benar digunakan, itu adalah karunia berharga dari Allah yang dirancang untuk mengangkat pikiran dengan tema yang tinggi, mulia, untuk menginspirasi dan mengangkat jiwa. Harus yang mengangkat jiwa. Kalau kalian dengarkan kemarin Unai Koral menyanyi, itu mengangkat, nggak buat tubuh bergoyang. Ya kan? Ada beda. Kalau kalian dengarkan lagu tubuh bergoyang dengan mengangkat jiwa, atau membuat hati kita itu dekat dengan Tuhan. Dan kita bukan memuliakan manusia, memuliakan Tuhan. Oke? Ada 3 komponen musik. Yang pertama adalah melodi, dan yang kedua adalah harmoni, dan yang ketiga adalah ritme. Ya. Nah, iblis telah membalikkan urutan ini dengan membuat ritme bagian paling menonjol. Jadi ritme yang menonjol. Itu sebabnya banyak orang punya pertimbangan rusak dibuat oleh setan. Karena ritme. Walaupun lagu rohani dibuat ritme dulu, pum pang, tapi lagu rohani, ku mau cinta Yesus, seperti itu. Dan musik mengungkapkan 3 bagian kealahan: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama melodi, asal kata dari Greka melos, nada lagu atau dasar. Keluaran 15 ayat 2. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song, my melody artinya. He is become my salvation. Yesaya 12 ayat yang kedua. Harmoni adalah Yesus. Kenapa? Karena mendamaikan dunia dan sorga. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Sementara ritme Roh Kudus. Di dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God move. Ritme ini kalau sekali dibuat, jadi orang akan move, bergoyang. Jadi akan buat orang mudah untuk bergerak, teman-teman. Coba kalian ada drum di sini, pasti pertama kaki duluan, lama-lama kepala, lama-lama semua. Seperti itu jadinya dibuat, teman-teman. Nah, ini ritme pergerakan, goyangan, kejadian. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus diberi untuk menggerakkan semangat spirit, bukan gerakan badan dan daging. Ini menggerakkan kita punya spirit, teman-teman. Makanya ada yang tadinya spiritnya mau mati, tapi kalau dia dengarkan kesaksian, spiritnya jadi naik. Ini yang disebut pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sebaliknya sudah ditipu oleh setan. Jadi buat katanya move itu bukan kita punya roh, tetapi kita punya badan. Dan sama dengan yang di luar, pumpang, kita goyang-goyang seperti itu. Ini bukan kerjaan Roh Kudus. Nah, dengarkan ini. Dengar ini ya, itu tadi bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Hal-hal ini dicatat di dalam Selected Messages buku yang kedua halaman 36. Ini bahasa Indonesianya. Hal-hal yang engkau gambarkan sebagaimana terjadi di Indiana, Tuhan telah menunjukkan kepada saya akan terjadi sesaat sebelum pintu kasihan tertutup. Segala sesuatu yang aneh akan dipertunjukkan. Akan ada teriakan dengan genderang musik dan tarian. Indra-indra manusia rasional akan menjadi bingung sehingga mereka tidak bisa dipercaya mengambil keputusan benar. Hal ini pun akan disebut pergerakan Roh Kudus. Mereka pikir mereka digerakkan Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus, Roh Kudis. Itu terjadi di Indiana sana. Jadi hati-hati teman-teman, kalau datang hadir ibadahnya goyang-goyang, hati-hati. Kalau usil Roh Kudus, nggak bilang Roh Kudus pergi kamu, nggak. Tinggal saja kita ambil drum atau kita ambil gitar langsung, pum, kabur Roh Kudus. Nah, dari mana saya tahu? Mari kita lihat, kita baca ini.
Tuhan telah menunjukkan padaku apa yang akan terjadi tepat sebelum pintu kasihan tertutup. Setiap hal yang kasar akan dipertunjukkan, akan ada teriakan dengan drum musik, tari-tarian, kepekaan rasional mereka sudah sangat dibingungkan sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang benar. Dan ini disebut dengan gerakan Roh Suci. Roh Suci tidak pernah menampakkan diri dengan cara seperti itu dalam keributan sedemikian. Tidak ada Roh Kudus di sana. Roh Kudus tidak menyatakan dirinya di sana kalau dengan cara seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya pelajaran musik ini panjang. Tetapi teman-teman, yang perlu kita tahu di akhir zaman, setan akan berusaha menghancurkan pikiran manusia agar manusia gagal menyembah Tuhan, yaitu melalui musik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Anak-anak muda, saya tahu banyak di antara kita yang mencintai musik-musik dunia. Bahkan musik-musik rohani pun kita ada, namun memiliki ritme yang berlebihan. Tolong hapus teman-teman. Jangan bikin Roh Kudus itu kabur dalam diri kita. Pada akhirnya pertimbangan kita rusak. Kalau masih ada musik-musik dunia, hapus saja. Kenapa memangnya? Teman-teman, di dunia ini Tuhan mau agar kita benar-benar mengasihi Dia. Ya, tapi kalau kita belum mengasihi Dia, tetap berdoa. Karena yang bisa membuat kita hapus musik-musik itu bukan karena pelajaran seminar ini, tetapi oleh karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Yesus ada dalam diri saya dan saya akan berkomitmen untuk menghapus semuanya itu. Nah, sekarang teman-teman, mari kita langsung, karena jam kita sudah menunjukkan jam 10:32, lewat 30, setengah 11. Jadi kita akan langsung kepada pembahasan pekabaran malaikat yang ketiga. Mari kita mulai. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita baca ayat yang ke-9 dulu. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda. Oke. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik kata-kata di dalam ayat ini. Lihat baik-baik. Di situ dia bilang ada amaran. Di dalam ayat yang ke-9 langsung dikasih tahu mengenai amaran, pekabaran malaikat ketiga. Jangan menyembah binatang, jangan menyembah patung, dan menerima tanda. Tolong kasih naik gini, karena saya butuh tulis. Jangan menyembah patung, jangan menyembah binatang, dan jangan menyembah patung, dan menerima tanda. Sekarang kita akan bahas pertama mengenai binatang. Oke. Yang saya mau bilang sama teman-teman di sini adalah dengar baik-baik. Kalau berbicara mengenai binatang, mengenai patung, maka kita akan lihat jelas bagaimana itu agenda setan. Tolong jangan fokus kepada agenda setan. Kenapa? Karena saya sudah baca di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman bahwa kita tidak perlu fokus kepada agenda setan. Tapi kita perlu ketahui, tapi tidak boleh fokus kepada agenda setan. Karena kalau Anda dan saya fokus kepada agenda setan, maka yang terjadi kita lupa agenda Tuhan. Fokus kita adalah agenda Tuhan, bukan agenda setan. Dan sekarang ini di ayat yang ke-9 adalah amaran supaya jangan sembah binatang. Dan kita harus tahu binatang yang dimaksud dalam Alkitab itu apa. Lalu patung itu apa dan tanda binatang itu apa. Dan kita akan mengerti. Mari kita mulai. Mari kita mulai teman-teman. Saya hapus ini ya. Tidak apa-apa dia berhenti di atas. Oke. Apa yang disebut dengan binatang? Kita buka di dalam. Yang pertama ini adalah binatang. Dan yang kedua adalah patung. Dan yang ketiga adalah tanda binatang. Ini ayat yang ke-9 ya, bukan saya yang bilang. Tanda binatang. Tanda binatang. Mari kita buka di dalam buku Daniel pasal yang ke-7. Kita mau mengetahui sebenarnya binatang itu apa. Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7.
Sudah dapat semuanya? Di dalam buku Daniel pasal yang ke-7 diceritakan mengenai 4 binatang. Tetapi untuk memudahkan kita mengetahui apa yang dimaksud dengan binatang, kita langsung baca ayat yang ke-17. Daniel pasal 7 ayat yang ke-17. Apa yang di situ dikatakan? Supaya kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Alkitab bilang apa di situ? Kita baca sama-sama 2, 3. Nah, dikatakan bahwa binatang-binatang besar itu adalah raja atau kerajaan atau kuasa, raja, kerajaan, kekuasaan. Nah, kalau begitu teman-teman, maka kita mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya akan ada kerajaan, ada satu kuasa yang muncul di akhir zaman, dan pekabaran malaikat yang ketiga, jangan menyembah binatang itu. Amin. Amin. Kalau begitu, binatang itu yang mana? Untuk mengetahui dengan jelas, karena binatang itu akan muncul di akhir zaman. Kuasa atau kerajaan bangsa itu akan muncul di akhir zaman. Untuk mengetahui kerajaan apakah itu yang akan muncul di akhir zaman, kita kembali buka dalam Wahyu 13. Wahyu 13, ada berapa binatang di situ, teman-teman? Wahyu 13 ada berapa binatang muncul? Ada dua. Yang satu binatang keluar dari dalam laut, dan yang satu binatang keluar dari dalam bumi. Nah, kita harus bahas. Dan dua binatang ini adalah perwakilan dua kuasa yang akan muncul di akhir zaman. Dan biasanya sesuai dengan pengalaman sejarah, sampai pada zaman sekarang ini hanya akan ada dua kuasa yang muncul. Yang pertama kuasa agama, dan yang kedua adalah kuasa negara atau kuasa politik. Akan selalu muncul, karena pada zaman dahulu pun selalu muncul dua kuasa ini. Kuasa apa pertama? Kuasa agama, dan yang kedua adalah kuasa politik atau kuasa kenegaraan. Mari kita lihat kuasa yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Baca sama-sama Wahyu 13 ayat yang pertama. Di situ dia bilang, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari Nah, teman-teman, di situ dia bilang, dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Kita ada yang bilang begini, binatang keluar dari dalam laut siapa? Mereka langsung bilang paus. Jangan langsung bilang seperti itu. Kita harus tahu dulu apa yang Alkitab katakan mengenai binatang yang pertama keluar dari dalam laut. Dikatakan bahwa tadi apa arti binatang? Satu kuasa, suatu kerajaan akan muncul dari dalam laut. Pertanyaan saya, laut, apa arti laut? Dari mana kalian tahu? Wahyu pasal 17 ayat 15. Silakan baca. Wahyu pasal 17 ayat 15. Di situ dia bilang apa? Dia berkata kepadaku, semua yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan bagaimana. Dengar baik-baik, sudah semakin jelas ini. Waktu dia bilang ada satu binatang keluar dari dalam laut, berarti ada satu kuasa, satu bangsa keluar dari bangsa juga. Bangsa keluar dari bangsa, bukan saya yang bilang. Wahyu pasal yang ke-13 bilang, bangsa keluar dari bangsa. Keluar dari banyak bangsa. Dari bangsa maksudnya. Saya mau tanya, negara manakah yang muncul pada akhirnya menguasai dunia dan dia keluar dari bangsa? Sudah mulai jelas sedikit ya teman-teman. Perhatikan, memang di dunia ini ada 5 negara. 5 negara yang keluar, saya lupa, tetapi salah satunya adalah Vatikan. Karena kalau kita lihat Vatikan, itu sebenarnya Italia ibu kotanya apa? Roma. Di dalam Roma itu ada Vatikan. Di dalam kota Roma maksudnya ya, itu ada Vatikan. Dan Vatikan ini negara. Vatikan ini bukan hanya sekedar kota, tetapi negara. Dan Alkitab bilang
akan ada muncul satu bangsa, satu kuasa muncul dari bangsa. Saudara-saudara sekalian, dan sudah mulai jelas. Kemudian dia bilang, kuasa ini, binatang ini memiliki berapa tanduk? Berapa tanduk? 10 tanduk. Berkepala 7. Kita akan bahas kenapa disebut mengenai 10 tanduk, dan kenapa sampai binatang ini memiliki 7 kepala. Mari kita lihat kembali di dalam buku Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7, teman-teman, di situ binatang yang keempat. Kalau kalian perhatikan baik-baik, binatang yang keempat, oke? Boleh perhatikan. Binatang yang pertama adalah singa. Binatang yang pertama adalah singa, kemudian memiliki sayap seperti burung Raja Wali. Binatang yang kedua adalah beruang yang di sini di giginya ada 3 tulang rusuk. Binatang yang ketiga macan tutul yang berkepala 4. Binatang yang keempat tidak disebutkan nama binatang ini, tetapi dia memiliki 10 tanduk, sama seperti Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Kenapa? Karena 10 tanduk yang dibilang di dalam buku Daniel pasal 7 juga melambangkan kerajaan. Tanduk melambangkan kerajaan. Berarti kuasa binatang yang dicatat dalam Wahyu 13, dia akan muncul dari 10 kerajaan. Oke. Sekarang 10 kerajaan. Pertama, kita tahu bahwa kerajaan pertama itu adalah Babel. Kemudian yang kedua adalah Medo Persia. Dan yang ketiga itu adalah Greka atau Yunani. Dan yang keempat adalah Roma. Tetapi Roma terpecah menjadi 10 kerajaan. Dan inilah 10 tanduk yang dilihat oleh Daniel. Binatang yang keempat itu memiliki 10 tanduk. Dan 10 tanduk ini sementara Daniel perhatikan, ada 3 tanduk yang patah. Dan 3 tanduk yang patah, ada 10 kerajaan Eropa, yaitu kerajaan apa? Alemani, Ostrogoth, Visigoth, Vandals, Heruli, dan lain sebagainya. Dan dikatakan, disesuai dengan keterangan sejarah, pada tahun 508 ada 3 kerajaan yang rubuh. Makanya kita tidak temukan lagi 3 kerajaan Eropa itu sampai sekarang, yaitu Heruli, kemudian Vandals, dan Ostrogoth. Sudah kita nggak temukan lagi itu, ya. Sudah hilang lenyap dari peredaran bumi. Sampai sekarang Anda pergi ke Eropa nggak temukan lagi itu 3 negara itu, ya. Tetapi Alemani masih ada, yaitu Jerman, dan kerajaan-kerajaan yang lain sama Anglo-Saxon masih ada, itulah Inggris. Masih ada kerajaan-kerajaan itu. Tapi yang 3 kerajaan ini sudah tidak ada lagi. Pada tahun yang sama, kan Daniel lihat di dalam buku Daniel pasal yang ke-7, sementara Daniel lihat 3 patah, muncul satu tanduk kecil. Pada tahun ini 3 ini rubuh. Tiba-tiba pada tahun ini juga Vatikan muncul. Inilah Vatikan muncul. Pada tahun berapa Vatikan muncul? Pada tahun 508. Tapi dia belum menguasai dunia. Tahun 508 Vatikan belum menguasai dunia. Kalau begitu teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa sesungguhnya 10 tanduk ini melambangkan 10 kerajaan Eropa, di mana dari 10 tanduk ini 3 patah dan akan muncul dia. Dia akan muncul dari 10 kerajaan Eropa. 10 kerajaan Eropa. Nah, kalau begitu teman-teman, apa yang dimaksud dengan 7 kepala? Kenapa dikatakan bahwa ada 7 kepala? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buka dalam buku Wahyu 17 ayat yang ke-9. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-9. 7 kepala ya. 7 kepala. Wahyu pasal berapa? 17 ayat 9. Silakan buka Wahyu pasal 17 ayat 9. Wahyu 17 ayat 9. Silakan baca, 2, 3. Yang penting di sini akan menantikan ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya berbagai gunung. Nah, dia bilang yang penting di sini adalah akal untuk mengerti bahwa 10 kepala itu adalah 7 kepala itu adalah 7
7 gunung di mana perempuan itu duduk. Perempuan artinya apa? Gereja. Oke? Nah, kalau begitu 7 gunung atau 7 hills. Kalau kalian buka di internet, kalian cari 7 hills, 7 hills. 7 hills, maka kalian akan temukan 7 hills itu tidak ada di Indonesia. 7 hills itu di semua negara hanya ada di Vatikan. Waktu kalian buka 7 hills, itu langsung muncul Vatikan. Karena di Indonesia lebih dari 7 bukit. Di mana-mana lebih. Satu-satunya negara yang memiliki 7 hills itu adalah Vatikan. Itu sebabnya Alkitab bilang kalau kita berhikmat, 7 kepala itu adalah 7 gunung. Tetapi 7 kepala juga dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, itu juga adalah 7 pemimpin yang muncul sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, yang akan muncul, teman-teman sekalian. Nah, sekarang sudah jelas bahwa sesungguhnya binatang yang pertama itu adalah binatang keluar dari dalam laut adalah sudah tidak lain, Alkitab yang jelaskan, bukan saya yang jelaskan. Itu adalah Vatikan. Kalau mau dilihat ciri-ciri yang Alkitab kasih tahu, walaupun dia tidak menulis Vatikan di sini, tetapi dengan kata-kata dalam Wahyu 13 sudah menunjuk dengan sendirinya dan sangat jelas, itu adalah kepada Vatikan, kepada kepausan. Nah, kalau begitu mari kita baca ayat yang kedua. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua? Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Mari kita baca. Wahyu 1, 2, 3. Binatang yang kelihatan itu sebagaimana macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, dengar. Dikatakan bahwa binatang itu seperti macan tutul, lalu kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Kenapa dibilang binatang itu seperti macan tutul? Oh, ini yang saya mau kasih tahu. Yeremia pernah bilang, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Dapatkah seorang Ethiopia mengubah kulitnya? Bisa seekor macan tutul mengubah belangnya? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Apa artinya? Kalau binatang ini bejat pada zaman dahulu, dia akan tetap bejat juga zaman sekarang. Ada satu kali saya temukan, ada pendeta Advent juga. Dia bilang begini, kita bingung sekarang ini, Paus kok jadi baik? Dia baik sekali. Dia pergi kunjungi orang-orang sakit ini semua. Oh teman-teman, jangan terpengaruh. Kenapa? Alkitab bilang binatang ini dia seperti macan tutul. Kalau dia bejat pada zaman dahulu, dia akan juga bejat pada zaman sekarang. Pertanyaan saya, bejat pada zaman dahulu waktu kapan? Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, kapan dia bejat dan apa yang dilakukan sehingga orang sangat resah dengan kekejamannya pada zaman dahulu. Nah, terus di situ dia bilang begini, mulutnya seperti kakinya seperti kaki beruang. Saya mau tanya, di dalam Alkitab beruang melambangkan kerajaan apa? Beruang Medo Persia. Kakinya seperti kaki beruang. Berarti langkah-langkahnya, cara-caranya, kalian tahu apa dominan dari kerajaan Medo Persia? Kerajaan Medo Persia? Tahu? Kalau kalian baca di dalam buku Daniel pasal yang ke-5, waktu Daniel mau dikasih masuk ke dalam lubang singa. Kenapa Daniel bisa dikasih masuk ke dalam lubang singa? Oleh karena ada cap dari cincin raja. Sekali raja mengambil keputusan, baik itu keputusan benar atau tidak, tapi harus jalankan. Buruk atau tidak, harus jalankan. Tidak boleh diganggu gugat. Lebih baik langit dan bumi ini runtuh daripada keputusan raja harus ditiadakan. Kalian tahu kakinya akan seperti kaki beruang. Apa artinya? Sekali keputusan dari binatang ini, dia lakukan keputusan, dia mengambil keputusan untuk mengubah hukum dan waktu, tidak akan pernah bisa berubah. Oh, dari mana kita tahu bahwa dia mengubah waktu dan hukum? Di dalam buku Daniel pasal yang ke-7 ayat 25. Dialah yang mengubah waktu dan hukum. Kalau sudah diubah, tidak akan pernah, kalau sudah diambil keputusan mengubah waktu dan hukum, tidak akan pernah berubah lagi. Dan itu akan dijalankan. Lalu pertanyaannya, kenapa mulutnya seperti mulut singa? Saya mau tanya. Singa melambangkan kerajaan apa? Babel.
Mulut ini digunakan untuk ngomong, betul atau enggak? Untuk mengajar. Kalian tahu semua ajaran yang ada di dalam kuasa binatang pertama ini adalah ajaran Babel. Akan mencampur adukan yang benar dan salah. Alkitab sementara mengatakan jelas bahwa pertama dia seperti macan tutul. Macan tutul nggak pernah mengubah belangnya. Yang kedua kakinya seperti kaki beruang, artinya langkahnya akan sama seperti kerajaan Medo Persia. Dan mulutnya seperti mulut singa, mulut Babel, ajarannya akan kembali kepada ajaran kekacauan. Coba lihat, Alkitab bilang jelas? Jelas. Sekarang mari kita lihat ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Wahyu pasal 13, ayat yang ketiga. Silakan baca. Oke, teman-teman tolong perhatikan baik-baik. Dikatakan, Alkitab katakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh. Pertanyaan saya, kenapa sampai salah satu dari kepalanya kena luka? Untuk mengetahui kenapa sampai kepalanya kena luka, kita harus tahu kapan dia mulai berkuasa. Dia berkuasa. Untuk mengetahui kapan dia berkuasa, kita kembali membuka di dalam buku Daniel. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Mari kita buka. Buku Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Memang pembahasan dan Wahyu pasal 3, Pekabaran malaikat yang ketiga ini agak panjang. Silakan. Daniel 7 ayat 25. 2, 3. Oke, perhatikan baik-baik. Dia yang mengubah waktu dan hukum, dan sudah dikasih tahu bahwa dia seperti macan tutul, nggak pernah berubah. Macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ajarannya penuh kepalsuan dan kekacauan. Nah, sekarang dikatakan bahwa, dan dia diberikan kuasa satu masa, 2 masa, setengah masa. Saya mau tanya, 1 masa berarti sama dengan 1 tahun, betul? 1 tahun. Oke. Kalau 2 masa berarti 2 tahun. Setengah masa sama dengan setengah tahun. Setengah tahun. Pertanyaan saya, kalau 1 tahun ada berapa hari? Berapa hari? 360 hari. 365. Tapi ingat, di dalam perhitungan tahun Yahudi, 1 tahun bukan 365 hari. 1 tahun sama dengan 360 hari. Berarti 2 tahun ada berapa hari? 720 hari. Berarti setengah masa berarti sama dengan berapa hari? 180. Dijumlahkan sama dengan 1260. Mari kita buka dalam Wahyu. Coba Wahyu pasal 13. Kembali ayat yang ke-6. Di situ ada berapa? Nah, bukan Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. 5 dan 6, 2, 3. Maka ia melahirkan anak laki-laki dan mengembalakan semua bangsa dengan tanggada besi. Nah, teman-teman lihat, perhatikan baik-baik, pekabarannya di sini sama. 1260 hari. 1260 hari sama juga dengan 42 bulan.
sama dengan 42 bulan. Sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi binatang ini akan diberikan kuasa untuk menganiaya umat-umat Tuhan, untuk melancarkan agenda-agendanya, mengubah hukum dan waktu, dan bahkan dia juga akan mengikuti jejak dari binatang yang disebut dengan Medo Persia. Lalu ajarannya penuh kepalsuan seperti singa atau Babel, dan itu berjalan selama berapa lama? 1260 tahun. Satu hari sama dengan 1 tahun. 1260 tahun sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau sama dengan 42 bulan. Mulai waktu kapan dia berkuasa? Sejarah mencatat mulai dari 538. 538 ini mau membahas kenapa dia kena luka parah ya. 538 ditambah 1260 tahun, maka dia berakhir tahun 1798. Dari sini ke sini sama dengan 1260 tahun, 42 bulan, atau sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa. Teman-teman. Dan pada tahun ini Napoleon Bonaparte memerintahkan kepada Jenderal Bartir, lalu menangkap Paus Pius keempat. Paus Pius berapa? Bukan keempat, ke-6. Paus Pius ke-6 dikasih masuk ke dalam penjara. Dia dikasih masuk ke dalam penjara, dan Paus Pius yang ke-6 mati di penjara pada tahun berapa? Pada tahun 1798. Di akhir dari masa kekuasaannya 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 1260 tahun. Setelah itu Alkitab katakan dia punya luka itu membahayakan hidupnya, tapi lukanya tetap parah atau sembuh? Sembuh. Alkitab bilang sembuh. Kapan dia sembuh? Kapan dia sembuh, teman-teman? Dari tahun ini teman-teman, Tuhan bilang stop dulu kan. Stop, karena ini mau cikal bakal muncul Advent. Kalian tahu, muncul cikal bakal Advent. Dan William Miller mulai mempelajari tahun 1831 kan. Tapi di sini sudah mulai. Tiba-tiba sampai tahun 1844 Yesus berpindah bilik suci Maha Suci, itu Paus di-stopkan oleh Tuhan sementara. Alkitab nggak mungkin bohong, dikasih stop dulu dia. Stop dulu kamu. Kan? Sekarang kamu sudah diberikan kuasa di sini, diberikan kesempatan. Sekarang umat-umat Tuhan akan bergerak, dan itulah sebabnya dikatakan Babel rubuh. Karena selama itu, teman-teman, ini dari sini Babel berkuasa. Tetapi pada waktu pekabaran malaikat pertama muncul, kedua muncul, yang terjadi adalah Babel tidak berkutik. Walaupun setan keluarkan itu teori evolusi, muncul pada tahun 1844, tetapi ada umat-umat Tuhan yang setia dan nggak percaya teori itu. Jangan kalian percaya, walaupun belajar di SMA, SMP itu ada Pithecanthropus erectus. Jangan percaya, walaupun saya hitam, kurus, tapi saya nggak mau nenek moyang saya datang dari monyet. Oke? Dikasih stop itu. Dari sini dikasih stop. Dan Advent muncul secara diorganisir tahun 1863. Dan pekabaran di sini sahabat mati, teman-teman. Sahabat nggak ada. Martin Luther protes sia-sia. Walaupun itu berguna, tetapi sahabat nggak muncul pada zaman Martin Luther. Nggak muncul. Nanti muncul di tahun 18 setelah William Miller juga beribadah pada hari Minggu. Walaupun pada akhirnya dia tahu sabat dan dia kuduskan. Tetapi ingat baik-baik. Waktu Tuhan menghentikan ini, disinilah mulai Advent muncul. Berkembang. Sampai kapan? Pada akhirnya luka parahnya sembuh. Karena Alkitab bilang, lukanya itu pada akhirnya sembuh. Tahun berapa? Tahun 1900. Karena tahun 1900 ada perjanjian Lateran. Perjanjian apa? Lateran. Perjanjian Lateran inilah Amerika mengembalikan, pada waktu itu disepakati mengembalikan kuasa kepada kepausan. Saudara-saudaraku, kembali ke kepausan dengan memberikan 1 juta US dollar kepada Vatikan. Dan setelah itu Vatikan mengambil seorang yang berdarah Yahudi namanya Nogara. 1 juta US dollar ini lalu dikelola oleh negara yang jenius dalam mengelola uang finansial. Kurang hanya 10 tahun.
maka dia hampir menguasai Eropa, teman-teman. Kalian lihat Alkitab bilang binatang ini pernah kena luka parah dan sembuh. Dan saya mau kasih tahu, kurang dari 10 tahun saja, maka yang terjadi hampir sepertiga dari kekayaan Eropa itu dia pegang. Dan sampai sekarang ini sudah semakin menjadi-jadi. Dan saya mau kasih tahu sama kalian, tolong jangan fokus ya. Kadang-kadang saya punya beban adalah ketika saya mengatakan ini, banyak anak-anak yang sudah fokus kepada agenda setan. Agenda Tuhan adalah kita harus mengetahui bahwa imam besar kita ada di bilik maha suci. Dan kita harus apa? Kita harus berdoa, berpuasa, dan menyelidiki. Itu agenda Tuhan sebenarnya. Tapi sekarang ini kita izinkan dulu mempelajari ini agenda setan. Nah, paus ini ada 2. Paus ada berapa? Paus ada 2. Yang pertama yang disebut dengan paus hitam. Yang kedua adalah paus putih. Paus putih ini yang Anda lihat di televisi sering muncul, si Fransiskus itu. Itulah paus putih. Tapi paus hitam ini diseleksi dari satu kelompok namanya Jesuit. Jesuit ini anak-anak muda yang dikumpulkan sangat jenius, lalu mereka akan dilatih untuk menguasai politik, dilatih untuk menguasai bidang multimedia, dilatih untuk menguasai segala macam bidang di dunia ini. Segala macam bidang di dunia. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, ada 3 tujuan utama Jesuit. Yang pertama adalah menguasai perekonomian di dunia. Seluruh perekonomian di dunia itu adalah tujuan utama mereka untuk menguasai. Kedua adalah menguasai pendidikan, seluruh pendidikan di dunia. Yang ketiga adalah mengadakan bencana alam. Mengadakan bencana alam agar dengan demikian cepat terjalannya hukum hari Minggu. Saya akan kasih tahu bukti-buktinya dalam buku Roh Nubuat dan juga informasi-informasi sekarang. Mari kita lihat, apakah betul Yesus sudah kuasai ekonomi di dunia? Karena ada 3 tujuan utama mereka. Agenda-agenda kecilnya banyak. Yang kuasai ekonomi sekarang siapa? Kalau kalian baca, kalau kalian buka internet, negara terkaya di dunia itu adalah Qatar. Negara terkaya. Nomor 2 Luxembourg, nomor 3 Singapura. Sesuai dengan income, tetapi ini bohong. Tahu? Negara terkaya di dunia apa? Vatikan. Vatikan itu punya unlimited budget. Unlimited budget, teman-teman. Itu sebabnya kalau dia bilang A, tidak akan pernah Indonesia bilang B. Jokowi saja, dia sudah pusing dengan hutang Indonesia. Ada 4.000 triliunan lebih. Indonesia bisa bayar 2030 hanya bunganya saja. Hanya bunganya saja 2030 baru selesai. Itu bunganya saja, teman-teman. Tetapi tahu tidak, Jokowi pada waktu berpidato dia bilang begini, satu-satunya solusi Indonesia keluar dari masalah finansial adalah IMF. Saya mau tanya, IMF siapa punya? IMF, Vatikan itu bank dunia. Hampir seluruh bank hebat di dunia itu dia punya. Seluruh perusahaan hebat di dunia itu dia punya. Dan saya punya sumber-sumbernya. Dan saya lihat itu ngeri. Coba kalian bayangkan saja ya, bayangkan saja. Ada jumlah umat yang mengikuti jalannya Vatikan, binatang pertama itu, taruhlah ya, ada sekitar berapa itu? Miliaran orang. Ya, kalau yang di Vatikan sekitar jutaan. Mereka datang setiap minggunya itu, kurang lebih satu orang paling kurang ada $1. Berarti setiap minggu ada berapa? Ada jutaan dolar, betul? Betul. Itu setiap minggu. Dan bayangkan, mereka punya hotel, mereka punya laundries yang harus bayar tidak mahal. Di samping itu mereka punya perusahaan-perusahaan, hampir semua perusahaan hebat di dunia itu mereka punya. Nah, mari kita lihat ini dulu.
Tidak kelihatan ya. Ini yang di Indonesia saja, itu miliknya semua ini yang di Indonesia. Nah, tapi saya juga curiga, bisa jadi ada di antara kalian Jesuit, karena mereka sangat rahasia. Rahasia sekali teman-teman. Ya kalau ada yang pernah dengarkan sejarah kematian John F. Kennedy, ya teman-teman, bahkan John F. Kennedy tidak tahu bahwa istrinya Jesuit. Itu sebabnya dia dibunuh. Sebenarnya kalau lihat sejarahnya, dia dibunuh oleh istrinya sendiri, namanya Jacqueline. Teman-teman, kenapa dia dapat senjata dari mana? Karena sesungguhnya kalian tahu ada kelompok yang namanya Gun and Roses. Gun and Roses. Jadi di depan itu, kalau seandainya John F. Kennedy ditembak dari sniper di sana, berarti dia harusnya ke mana? Ya, harusnya kena di sini, lalu kalau misalnya di sini bolong. Tetapi anehnya enggak. Dia harus di sini, lalu di sini yang bolong besar, ya kan? Dan dia ambil, dicuriga dari bunga ros yang ada di depan, di situ ada senjata. Kenapa? Karena pergerakan mereka ini sangat rahasia. Bisa jadi ada di antara kalian, saya tidak tahu, kalian Jesuit tapi menyamar, menyusup masuk. Dan kalian lihat, inilah perusahaan-perusahaannya. Oh, mau Nestle ini, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Ini di Indonesia saja. Belum yang di luar. Seluruh dikuasai, teman-teman. Itulah sebabnya, teman-teman sekalian, saya mau langsung tunggu. Oke, dengar dulu baik-baik. Dan yang kedua adalah pendidikan. Teman-teman ingat baik-baik. Di dalam buku Daniel pasal yang pertama kita sudah lihat itu, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mengubah pola hidup manusia dan bahkan mengubah cara penyembahannya. Dan yang saya mau katakan di sini adalah hampir seluruh pendidikan di dunia dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh mereka. Memangnya apa yang punya pendidikan lebih hebat? Ya, secara sorga, mata sorga, kita mungkin masih mempertahankan prinsip Alkitab. Tetapi secara mata dunia, kita tidak akan pernah melebihi sekolah, institusi-institusi pendidikan yang didirikan oleh Vatikan atau Katolik. Itu terjadi, teman-teman. Itu terjadi zaman sekarang. Lalu yang berikutnya adalah, tujuan yang berikutnya adalah mengadakan bencana alam, agar dengan demikian munculnya hukum hari Minggu. Mari kita lihat ini. Paus Fransiskus dalam enslik diterbitkan pada Kamis tahun 2015. Seluruh dunia, umat di dunia untuk memerangi perubahan iklim, bencana. Dan ini dia bilang. Nah, coba lihat ini, Kompas.com Internasional, Paus serukan pemimpin dunia atasi perubahan iklim. Berhubungan dengan bencana. Sekarang kita lihat ini dulu ya. Saya mau tanya, bencana ini datang dari mana? Bencana datang dari mana? Bencana datang dari mana? Dari alam, fenomena alam? Manusia bisa bikin bencana? Bisa. Kalau buka di internet ada satu senjata pembunuh massal namanya HAARP. Aduh teman-teman, HAARP ini ada di Alaska. Itu sinar-sinar laser ditembakkan ke atmosfer, lapisan atmosfer paling luar, dan nanti akan dipancarkan lagi dan bisa menyebabkan tsunami, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan gelombang, bisa menyebabkan angin tornado dan berbagai macam bencana. Itu di Alaska ada nama HAARP, itu bisa mengadakan bencana seperti itu. Stop saja. Oke. Bisa buat bencana seperti itu. Itu sebabnya tahun 2015, 2016 di Florida itu sebenarnya tempat dataran tinggi di Amerika, kok bisa kena banjir? Bisa terjadi banjir di Florida, kan nggak masuk di akal.
Nggak masuk di akal. Dan hampir setiap tahun ada terjadi bencana-bencana. Dan saya percaya ada bencana-bencana itu yang bukan terjadi oleh karena fenomena alam. Tapi ini adalah hasil perbuatan dari tangan manusia atau senjata pembunuh massal yang disebut dengan HARP. Dan pada akhirnya di tahun 2015 ini diserukan. 21 sampai 22 Juli. Ini mereka sendiri buat, tetapi coba kumpulkan seluruh penduduk-penduduk dunia atau pemimpin dunia, penduduk agama supaya boleh ini. Paus bertemu dengan gubernur, wali kota seluruh dunia dan membahas tentang apa? Perubahan iklim, bencana-bencana yang terjadi, climate change. Nah, lalu apa solusinya? Ini pemimpin, presiden, gubernur dan lain-lain bisa bilang, oh solusinya ada. Kita buat selokan supaya banjir, begitu? Atau kita buat apa ya, pipa supaya itu saluran air dia nanti ke sana, ya, ke laut, seperti itu. Mana Paus kasih? Nggak ada yang bisa kasih solusi, tapi Paus kasih solusi ini. Ya, what to do? The Pope practical tips for helping the environment. Nah, ini di sini dia bilang begini. Go to Sunday Mass, sakramen. Jadi bilang solusinya adalah kembali kepada ibadah hari Minggu. Dan mari kita lihat 30 November ini sudah di UN. Tahu UN? United Nation. Inilah PBB kan? Sudah. Dan mari kita lihat kutipan Nyonya White. Kutipan Nyonya White sehubungan dengan apa yang terjadi. Buku Kemenangan Akhir halaman 620. Dia bilang begini, akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Yang dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Jadi oleh karena bencana, nanti teman-teman lanjut. Kemudian Paus memberi petunjuk agar imam paroki, ini Kemenangan Akhir halaman 604. Oke? Menasihati para pelanggar hari Minggu dan mengajak mereka pergi ke gereja untuk mengucapkan sendiri doa-doanya. Kalau tidak mereka akan mendatangkan sendiri malapetaka besar bagi mereka sendiri dan juga tetangga-tetangganya. Jadi harus kembali beribadah hari Minggu supaya bencana ini berakhir katanya. Nah, ini lagi. Coba lihat, baca. Dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang, pasang gempa bumi di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk, setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih yang sudah masak, sehingga kelaparan dan coba lihat. Baca ini lagi. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Katanya. Kemudian penumpu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana ini. Ingat, orang-orang yang tetap setia kepada hukum Tuhan akan dikatakan sebagai penyebab bencana. Itu sebabnya kenapa bencana-bencana mulai, coba perhatikan dari tahun 2014 sampai 2017 ini nggak berakhir itu bencana-bencana. Kenapa? Dan sudah di tahun 2015 sudah diserukan, tolong cari solusi. Nggak ada yang dapat solusi. Paus bilang, mau solusi? Kita harus kembali beribadah hari Minggu. Dan semua orang beribadah hari Minggu. Mau muslim atau apa agama pun tidak peduli, semua harus beribadah hari Minggu. Dan orang yang tidak mau beribadah hari Minggu dikatakan penyebab bencana. Golongan yang telah membangkitkan murka sorga akan kepada mereka penurutannya kepada perintah-perintah Allah yang merupakan teruguran abadi kepada pelanggar. Nah ini, terus silakan baca sama-sama. 2, 3. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah
oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Yang dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan. Oh teman-teman sekalian, dengar baik-baik. Setelah binatang yang pertama ini kena luka parah dan dia sembuh, maka dia tidak akan berubah. Dia akan melanjutkan agenda-agendanya. Dan teman-teman, ini yang saya mau kasih tahu. Banyak di antara kita mungkin sudah lihat ini, ya, sudah lihat ini. Nah, coba. Ini keluar di Metro TV. Ini beliau bicara di PBB. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir di sidang PBB Plus langsung mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan ke-17 tujuan tersebut. Kami juga memang menawarkan satu konsep. Oke, hentikan aja. Oke. Nah, teman-teman, yang saya mau bilang di sini adalah 17 proyek itu harus dipaksakan ke seluruh dunia. Jumlah negara di dunia ada 228 negara. Semua akan dipaksakan untuk mengikuti 17 proyek. Tahu nggak dari antara 17 proyek itu apa? Hah? Yang pertama itu adalah equality gender, itulah LGBT di dalam. Dan ada di berikutnya itu adalah climate change. Dan disitulah ada masuk hukum, agenda hukum hari Minggu. Karena sesuai dengan kutipan tadi, climate change sangat berhubungan dengan bencana-bencana, perubahan iklim itu sangat berhubungan dengan datangnya hukum hari Minggu. Sesuai dengan kutipan tadi dalam buku Kemenangan Akhir. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kita yang mempelajari nubuatan ini sudah seharusnya arah mata, pikiran hati kita harus diarahkan kepada Tuhan Yesus saja. Kalian betul masih sekolah, tetapi jangan sampai fokus kita hilang, lebih mencintai pacar, lebih mencintai kita punya profesi daripada mencintai Tuhan. Saya tidak larang kita harus sekolah tinggi-tinggi, tidak. Tetapi ingat, saya harus lebih mencintai Tuhan kalaupun saya harus sekolah. Kalaupun saya tamat, saya gunakan kesuksesan saya untuk Tuhan, bukan untuk diri saya, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menolong orang lain. Kalau nantinya saya tamat, lalu saya gunakan semua kesuksesan saya untuk diri saya, teman-teman, kita akan jadi bulan-bulanan binatang yang pertama. Betul? Tetapi pembahasan kita belum selesai. Mari kita lihat binatang yang kedua. Mari kita lihat binatang kedua. Karena paus tadi ada berapa? Paus hitam, paus putih. Paus putih yang kita lihat ini. Dan paus putih ini, Fransiskus adalah paus pertama yang datang dari Jesuit. Sebelumnya tidak ada yang dari Jesuit. Paus Fransiskus ini adalah paus pertama jadi paus putih yang datang dari Jesuit. Oke? Nah, mari kita lihat di dalam buku Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 13 ayat 11. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Binatang yang kedua. Binatang yang kedua. Masih panjang ini teman-teman. Pembahasan. Oke, sudah jam berapa? Wahyu 13 ayat 11. Ya. Silakan baca. 1, 2, 3. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Oh, dia bilang, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang keluar dari dalam bumi. Pertanyaannya, binatang kita sudah tahu, tetapi yang dimaksud keluar dari dalam bumi apa artinya? Dari darat apa artinya? Artinya kuasa ini adalah negara ini, bangsa ini adalah bangsa yang
ditemukan. Dan tapi jangan sampai di situ dulu. Dia bilang di sini, dia bilang apa? Dia bilang binatang ini keluar dari bumi dan bertanduk dua. Bertanduk dua seperti anak domba. Yang saya mau tanya di sini adalah republik, teman-teman. Pada umumnya kalau negara Eropa republik, kerajaan republik. Negara Eropa tidak. Kalau kita belajar, pada umumnya negara Eropa itu kerajaan. Inggris kerajaan. Pada umumnya, tetapi yang menguasai Amerika orang-orang Eropa. Tapi kenapa republik mau menggenapi nubuatan? Ini bertanduk dua. Bertanduk dua. Kebebasan beragama di sana dan juga republik di Amerika Serikat. Lalu, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kenapa dibilang seekor naga? Karena naga, mengeluarkan api dari. Lanjut dulu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Maka haruslah Wahyu pasal 13 ayat 12. Dia sampai Keluaran 2:3. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya. Nah, teman-teman, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa binatang yang pertama menyerahkan kuasanya kepada binatang yang kedua, dan dia melakukan semua agenda-agenda dari binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan di dalam ayat yang ke-13, di sini dia bilang begini, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Mata semua orang. Saya mau tanya, apa arti api di dalam Alkitab? Apa arti api dalam Alkitab? Roh Kudus. Tetapi ingat baik-baik, Roh Kudus yang dimaksud, yang diturunkan ini Roh Kudus asli atau palsu? Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus? Mari kita lihat. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah biasanya, sesuai dengan pandangan zaman sekarang, ini yang disebut dengan api palsu. Ini bukan api asli. Pandangan orang-orang dunia zaman sekarang adalah mujizat, penyembuhan, dan apa lagi? Bahasa roh. Betul? Betul. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Saya mau bahas mengenai api. Karena api ini pertama, api yang diturunkan oleh binatang ini, pertama bukan muncul di Indonesia. Di Amerika. Di Amerika. Nah, kenapa? Karena pertama kali paham yang mengagungkan Roh Kudus itu adalah namanya Holiness Movement. Lalu berkembang sampai kepada karismatik. Nah, yang saya mau tanya di sini adalah, kalau kalian lihat ada mujizat, kalau kalian lihat ada orang melakukan penyembuhan dalam nama Yesus, contoh, dia jalannya pincang seperti ini, dia bilang dalam nama Yesus sembuh, dia sembuh. Saya mau tanya, apakah itu penyembuhan dari Tuhan atau tidak? Dari mana kalian tahu? Mari kita lihat. Kita lihat ayatnya, supaya kita tahu apakah api ini asli atau palsu. Api dalam Alkitab melambangkan Roh Kudus. Dalam buku Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat yang ke-22. Apa di situ dia bilang? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada orang yang nanti pada akhir zaman, waktu Yesus datang, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, membuat mujizat dan mengadakan penyembuhan demi namamu juga? Tapi apa Yesus jawab kepada mereka? Ayat 23. Ayat 23, Yesus katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka buat? Ini yang disebut kejahatan api palsu. Kuasa Roh Kudus palsu. Api yang diturunkan ini palsu. Kenapa palsu? Mari kita lihat. Sebelum kita lihat ayat ini, saya mau tanya, kalau ada yang pernah nonton TV, lalu dia lihat ada penyembuhan besar-besaran, dan pada waktu itu dia nonton TV, dia yakin ini adalah penyembuhan dari Tuhan dan dia sembuh. Saya mau tanya, kalau ada yang pernah alami itu, apakah penyembuhannya
itu berlangsung lama, atau dia langsung terjun langsung kepada penyembuhan itu di lapangan, lalu didoakan, lalu dia sembuh. Apakah penyembuhan ini berlangsung lama? Kalau lama berapa? Karena saya sudah temukan ada orang di Lopon, ya, di Bola Mongondo sana, teman-teman, dia kena penyakit kanker payudara. Dia pergi didoakan, sembuh, setelah itu muncul lagi. Sembuh, setelah itu muncul lagi. Sembuh, setelah itu muncul lagi. Sampai pada akhirnya dia bosan sendiri. Bagaimana ini sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Sekarang saya mau tanya, ketika orang itu mengalami kesembuhan, kenapa sampai apa alasannya dia bisa alami kesembuhan? Ini yang disebut dengan sugesti. Ini yang disebut dengan hipnotis. Hipnotis. Saya berikan contoh. Kalian pergi ke dokter, lalu kalian bilang begini, saya sakit perut. Saya sakit perut, tetapi dokter tiba-tiba dia salah ngasih obat sakit kepala. Kadang-kadang sembuh. Kadang-kadang sembuh. Kenapa? Karena disugesti. Yang saya mau bilang di sini ada pengalaman misionaris angkatan yang kedua. Waktu itu ada orang sakit apa Mas Andri? Dia sakit perut, dikasih obat sakit kepala, dan orang itu benar-benar sembuh. Kenapa? Karena disugesti. Dia yakin. Hal yang sama juga dialami oleh kita. Tetapi ini bukan oleh karena penyembuhan Tuhan. Penyembuhan Tuhan dibilang di dalam Alkitab. Mari kita buka dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Hati-hati kalau kita datang kepada penyembuhan ini. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ini yang disebut dengan api palsu. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. 23. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalimat terakhir dia bilang, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kenapa teman-teman? Karena di kalimat yang pertama, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya. Mengikuti ketetapannya. Ketetapan apa? Ketetapan kesehatan. Mana mungkin orang dapat sakit, teman-teman? Nggak akan mungkin. Karena sesungguhnya kalau kita ikut pola hidup sehat, ketetapan hidup sehat, maka yang terjadi justru Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun. Sama seperti ini. Ada seorang ayah, dia lihat anaknya merokok. Dia bilang sama anaknya, nah, tolong berhenti merokok. Tapi dia terus merokok, sampai pada akhirnya dia punya paru-paru itu menjadi hitam. Darahnya sudah mulai kental. Kemudian dia bilang, papa, bagaimana saya bisa sembuh ini? Papanya bilang, gampang, berdoa saja. Tuhan pasti akan sembuhkan kamu. Lalu dia berdoa tapi dia merokok terus. Berdoa, tapi merokok terus. Pertanyaan saya, Tuhan dengarkan doanya? Kalian nonton sampai jam 2 malam. Tiba-tiba kalian bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bangunkan saya jam 4 pagi. Jam 2 tidur, tapi kalian bilang, Tuhan tolong besok pagi saya harus kerja. Karena saya harus tutupi uang kuliah saya. Jadi tolong bangunkan saya jam 4 pagi. Tuhan bilang, kamu ini bermain-main dengan saya. Tidur jam 2, suruh saya bangunkan kamu jam 4. Kalau mau bangun jam 4, tidur jam 9. Kalau mau supaya paru-paru itu tidak hitam, jangan merokok. Kalau mau supaya tidak sakit, ikut ketetapan Tuhan. Maka ini adalah penyembuhan Tuhan atau enggak? Ini penyembuhan Tuhan. Tapi akhir zaman, setan datang dengan cara penyembuhan api palsu, yaitu dengan cara sugesti, dengan cara hipnotis. Pada akhirnya orang sembuh, tetapi inilah yang disebut dengan api palsu. Akhir zaman Tuhan bilang, saya tidak mengenal kamu. Saya tidak mengenal kamu. Itu sebabnya tolong jangan pergi kepada penyembuhan-penyembuhan palsu itu ya. Oke. Mari kita lanjut di dalam buku Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sekarang. Ayat yang ke-14. Masih semangat semuanya? Kita butuh break? Hah? Lanjut? Sudah mau habis ini waktu kan? Sudah setengah 12. Oke.
Wahyu pasal 13 ayat 14. 2, 3. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya, untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Oke, sekarang teman-teman, dikatakan bahwa ternyata binatang ini diberikan kuasa untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Kita akan bahas patung sekarang. Binatang sudah selesai, sekarang kita masuk kepada patung. Apa yang dimaksudkan dengan patung di dalam Alkitab? Kita buka dalam Daniel pasal yang ketiga. Mari kita buka buku Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Baik. 5 menit. 5 menit lagi? Oh, katanya 5 menit lagi. Oke. Katanya 5 menit lagi. Kita punya waktu tidak banyak. Oke. Mari kita lihat sama-sama di dalam buku Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan secara cepat karena waktu kita sudah tidak lama lagi, akan berakhir seminar ini. Nah, patung di dalam Daniel pasal 3 itu adalah patung dalam bentuk benda. Harus ada patung dalam bentuk benda. Tetapi ingat baik-baik, patung yang akan didirikan nantinya di dalam buku Wahyu pasal 13, teman-teman, kalau baca di dalam buku Bible Commentary, sesuai Daniel pasal 1, Daniel pasal 3 ayat 1, dan Wahyu 13 ayat 14, patung yang dimaksud itu adalah satu peraturan, satu undang-undang yang akan muncul agar semua boleh datang menyembah satu hari atau beribadah pada satu hari. Itulah yang dimaksud dengan patung. Undang-undang. Ada juga yang saya mau nulis. Sini aja. Ya. Tunggu. Oke, dengar baik-baik. Kapan kita perlu keluar dari kota? Apakah nanti hukum hari Minggu keluar, baru kita keluar dari kota? Teman-teman, dengar baik-baik. Bukanlah rencana Allah supaya umatnya bertempat tinggal di kota, di mana terdapat kerusuhan dan kekacauan. Anak-anak harus dihindarkan dari hal-hal demikian, karena seluruh keadaan tubuh dijadikan merosot oleh keadaan serba-serbi tergesa-gesa dan terburu-buru dan suara ribut. Oke, tahan dulu. Tetapi saat ini saya mau kita baca di dalam ayat 15. Wahyu pasal 13, jangan buka di situ biar mereka baca. Wahyu pasal 13 ayat 15. Apa yang Alkitab katakan di sana? Ayat 15. Oke. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Oke, ini adalah perintah untuk bunuh mati. Kenapa? Karena ada umat-umat Tuhan yang setia mengikuti Tuhan. Mereka tidak peduli walaupun diancam, walaupun kehidupan mereka itu sepertinya morat-marit secara finansial atau di mata dunia. Tapi mereka tetap mengikuti apa yang Tuhan bilang dengan sepenuh hati. Lalu pada akhirnya kedua binatang ini, mereka mulai mengeluarkan agenda untuk bunuh mati. Dulunya ada yang tanya sama seperti ini, Pastor, apakah kita tunggu bencana dulu baru nanti hukum hari Minggu keluar? Itu betul ya dibilang. Tetapi ingat baik-baik, dua binatang ini bekerja kalau kita buat masalah dengan mereka. Tahu masalah kita dengan mereka apa? Masalahnya adalah seperti ini. Kalau kita mengabarkan Injil, maka yang terjadi adalah kita buat masalah dengan mereka. Contoh, saya berikan contoh. Ahok dibawa ke pengadilan
Kenapa? Karena khotbahnya di Pulau Seribu dan itu diambil dari buku Al-Maidah, dan pada akhirnya orang Muslim katakan bahwa penistaan agama. Betul? Penistaan agama. Dan teman-teman, ketika orang bilang penistaan agama, artinya ini sebenarnya adalah cara setan untuk menghalangi umat Tuhan untuk menginjil. Kenapa? Baru-baru kami buat penginjilan yang ada di Desa Barisan, tiba-tiba saya bertemu dengan pemimpin agama. Pemimpin agama dia bilang begini sama saya, kalian ini saya akan adukan kalian karena kalian menista agama. Saya bilang kenapa? Karena yang terjadi kami buat KKR, kami buat perlawatan, kami sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari Alkitab, kebenaran kedatangan Yesus yang kedua kali, sorga, dunia baru, sabat, hukum Tuhan, sampai kepada baptisan dan juga makanan. Mereka bilang, kalian sampaikan itu, memangnya kami beribadah hari Minggu salah? Sudah jelas Alkitab tidak pernah kasih tahu kita beribadah hari Minggu. Jadi kalian sementara menista agama. Dan ini sangat marak. Sudah isu-isu di kampung itu, tolong mulai dari sekarang jangan pernah ada lagi yang datang menginjil di sini. Dan apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan yang menginjil sekarang ini? Sekarang semuanya di-ban. Di-ban kenapa? Karena tidak boleh menginjil lagi. Dan ingat baik-baik bahwa pada akhir zaman, ketika kita menginjil, kita menyatakan Injil kebenaran ini, maka yang terjadi adalah dengan sendirinya kita akan membuat binatang yang pertama, binatang yang kedua, menyatukan hati mereka untuk mengeluarkan undang-undang. Tetapi sebelum undang-undang itu keluar, umat Tuhan seharusnya bukan tinggal di kota lagi. Mereka sudah berada di desa. Coba sekarang saya sebelum baca ini, lihat ini. Oke, coba kalian baca ini. Melalui adanya perkongsian yang besar serta akibat-akibat persekatan bung dan kehidupan hidup di kota semakin menjadi sukar. Kesukaran hebat ada di depan. Dan ini ya, waktunya sudah dekat apabila kota-kota besar akan dibinasakan dan semua harus diamarkan tentang segala yang akan datang. Lalu terus tunggu saya lihat sini. Keluarlah dari kota-kota sesegera mungkin dan dirikanlah sekolah dan kumpulkanlah anak-anakmu. Alkitab tidak kasih tahu bahwa keluar dari kota pada waktu hukum hari Minggu. Roh Nubuat tidak kasih tahu bukan pada waktu hukum hari Minggu, tetapi kasih tahu sesegera mungkin. Kenapa kita perlu keluar kota sesegera mungkin? Karena yang pertama, teman-teman, kalian betul di dalam Alkitab, saya nggak sempat buka lagi karena waktu kita sudah singkat. Di dalam Alkitab, orang akan menerima tanda binatang. Tanda binatang di dalam Alkitab itu adalah hari Minggu. Hari Minggu. Karena tanda Allah itu adalah sabat. Tanda Allah adalah sabat, tanda binatang itu adalah hari Minggu. Jadi, orang akan menerima tanda binatang ada dua, di dahi dan di tangan. Di tangan. Orang Advent di akhir zaman, mereka tidak terima tanda binatang itu di dahi, tapi mereka terima tanda binatang itu di tangan. Kenapa? Karena di pikiran mereka tahu bahwa hari Sabat itu Sabtu, itu hari ketujuh. Mereka tahu. Tetapi oleh karena keadaan, mereka putuskan berlama-lama tinggal di kota. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka pada akhirnya terima dengan tangan. Dan saya mau bilang secara spesifik adalah seperti ini. Coba kalian tinggal kalau sudah kerja di kota. Kalian pasti akan kontrak rumah dan pasti akan rencana beli rumah. Beli rumah nggak mungkin langsung cash. Pasti akan apa? Akan cicil berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada 5 tahun. Mobil juga begitu. Kalau sudah seperti ini, terikat untuk tinggal di kota. Dan hal yang terjadi waktu saya sudah selesai. Hah? Oh. Jam berapa? Jam 8 harus ada di Jakarta. Jam 8 malam? Jam 7 udah ada di Jakarta. Oh. Boleh kasih 10 menit lagi? Oke. Masih banyak ya. Nah, yang saya mau berikan lagi kepada kalian adalah seperti ini. Oh teman-teman sekalian, dengar baik-baik. Mungkin kalian katakan bahwa, oh saya ini harus jalankan hidup sehat. Tapi kalian akan gagal
melakukan pola hidup sehat kalau di kota. Kenapa? Apa kebutuhan dasar umat Tuhan tinggal di dunia ini? Air atau makan? Makanan atau air? Dua-dua penting, tapi mana yang lebih mati duluan? Kurang air atau kurang makan? Kurang air. Tapi saya mau tanya. Kalian tahu, semua air mineral, termasuk aqua, itu ada fluoride. Kenapa? Aqua itu adalah perusahaan Jesuit. Itu ada fluoride. Dan kalau saya kasih tunjuk video ini, saya tidak punya waktu. Fluoride menyebabkan kanker tulang. Air yang lebih sehat air di gunung. Tuhan tahu ini. Itu sebabnya dia kasih tahu, keluarlah. Kalau kalian mau kena kanker tulang, silakan minum air aqua terus menerus. Kita sikat gigi, kalian sikat gigi pakai apa? Odol. Ada fluoride odol. Padahal Tuhan siapkan garam untuk sikat gigi. Dan teman-teman sekalian, ada banyak hal. Kalau saya kasih tunjuk video mengenai fluoride, kaget kalian. Ada banyak orang mati gara-gara fluoride. Kanker tulang. Kenapa tiba-tiba kakinya besar? Ini besar. Ngeri. Dan semua makanan. Oh, saya mau makan kok makanan yang sehat. Buah-buahan, biji-bijian. Kalian tahu ada GMO. GMO itu genetic modified organic. Itu sekarang setan tahu bahwa umat-umat Tuhan mulai mengkonsumsi makanan. Ini saya tidak berbicara yang bukan makanan. Saya nggak bicara mengenai babi. Makanan-makanan yang datangnya dari tumbuhan. Itu sebabnya ada GMO. Disuntik pakai hormon. Dan disuntik pakai hormon ini merusak sel-sel otak. Merusak sel-sel otak kita. GMO. Dulunya jagung, teman-teman, nggak manis seperti ini. Sekarang jagung sudah manis. Dan dulu jagung, kalaupun kita mau tanam, kita ambil bibitnya. Sekarang sekali tanam, setelah itu kalau kita mau tanam lagi nggak bisa. Harus beli lagi bibit di toko. Begitu juga dengan kacang kedelai. Dan kacang kedelai di Indonesia diimpor. 90% kacang kedelai di Indonesia adalah GMO. Dan GMO ini merusak otak. Bagaimana caranya? Tanam sendiri. Kalian mau tanam di mana? Di kota? Itu aspal. Semen semua mau tanam bagaimana? Itu sebabnya Tuhan bilang keluar supaya bisa tanam. Sekarang kalian bilang seperti ini. Oh, saya mau dengarkan mulai saat ini musik-musik yang mengangkat hati, melodi harmoni. Tapi tetap aja ke mall. Tetapi aja ke persimpangan jalan. Ada orang yang hobi putar anak Medan, goyang-goyang lah pasti. Tapi kalau kalian pergi ke desa sana, kalian dengarkan suara jangkrik. Kalian dengarkan suara musik burung. Dan itu menenangkan hati. Dan ada lagi salah satu cara setan yang membuat umat-umat Tuhan tidak boleh tinggal di desa. Pada satu malam, saya terbangun karena dengarkan suara burung hantu. Tepatnya jam 2 malam. Saya bangun, di Kabanjahe itu toiletnya luas sekali. Maksudnya Kutambelin luas sekali. Itu sebabnya seluruh Kutambelin itu toilet. Tapi untuk pipis, kalau jadi akhirnya saya dengarkan suara burung hantu. Beberapa menit kemudian istri saya dari belakang. Hani, saya bilang, kenapa kau di sini? Aku juga mau pipis. Lalu dia bilang, suara burung apa itu? Saya sering dengar burung ini di kampung saya, ini burung hantu. Dia takut. Ayo masuk cepat, ini lagi sepi. Langsung cepat nih. Terus pagi-pagi, saya pikir sudah selesai cerita. Dia renungan pagi, dia kasih masuk burung hantu ke cerita renungan pagi ke anak saya. Tadi malam tahu nggak, Papa dengar burung hantu. Mama juga dengar loh. Dan Mama takut karena sepi. Yang saya mau bilang sama kalian adalah cara setan di akhir zaman buat orang tidak mau tinggal di desa karena menurut mereka di desa banyak hantu. Coba kalian putuskan mau tinggal di tempat ramai atau di sepi. Kalau di sepi apalagi gelap, tiba-tiba kalian mulai bayangkan nonton TV di mana biasa pocong, vampir, kuntilanak muncul bukan di tempat ramai tetapi di tempat yang gelap, sepi. Betul? Dan itu sebabnya kalian ketawa. Kenapa kalian nonton pocong, vampir,
dan juga kuntilanak, dan menyebabkan banyak anak muda tidak mau tinggal di desa. Karena menurut mereka, pandangan anak muda, di desa tempat sepi, gelap, itu pasti ada pocong, vampir, dan kuntilanak. Dan ini adalah cara setan. Tapi kalau kita mau jujur, di mana lebih banyak setan? 21 itu tidak datang vampir, tetapi sebenarnya membuat hati kita jauh dari Tuhan. Itu vampir banyak di sana. Kalian pergi ke mall juga seperti itu, kemana-mana. Pada akhirnya buat pikiran kita tidak fokus. Dan ini adalah cara setan. Bukan itu saja, ada banyak hal yang Tuhan mau agar kita boleh berkomitmen. Dan amaran untuk tinggalkan kota bukan pada waktu hukum hari Minggu keluar. Kalau saya kasih tunjuk dalam Alkitab, buku Matius 24 ayat 15, di situ jelas. Ketika engkau melihat peminasa keji itu berdiri di tempat kudus, hendaklah para pembaca memperhatikan buku Daniel. Kenapa? Hanya buku Daniel yang direkomendasikan secara gamblang oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengepungan juga terjadi pada zaman Daniel. Dan pengepungan itu disebut dengan peminasa keji. Peminasa keji muncul dalam buku Daniel. Peminasa keji muncul pada tahun 70. Itu Yerusalem dikelilingi dan orang Kristen tidak ada satu yang mati. Kenapa? Karena mereka lari ke desa-desa, ke gunung-gunung. Tapi orang-orang Yahudi yang kepala batu mati dalam buku Kemenangan Akhir pasal 1. Dan akhirnya muncul lagi di akhir zaman. Peminasa keji itu akan sama. Kalau prajurit Roma kafir muncul, maka pada zaman sekarang ini adalah kepausan akan melancarkan agenda-agendanya. Dan kalian sudah lihat, ada banyak perusahaan-perusahaan yang membuat kita pada akhirnya jauh dari Tuhan. Melalui apa yang kita minum, kita makan, kita dengar, kita pakai, semuanya itu membuat kita mencintai tinggal di kota. Tapi itu bukan agenda Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk membahas, tapi tolong ambil bahan ini. Ambil bahan dan pelajari sendiri. Jangan sampai kalian bilang ini ajaran saya. Ini bukan ajaran saya, ini ajaran Alkitab, ini ajaran Roh Nubuat. Kalau kalian punya cita-cita suatu saat nanti, biarlah jangan lama-lama tinggal di kota. Saya sudah lama tinggal di Jakarta. Ada 3 tahun lebih. Pada akhirnya kenapa saya putuskan tinggal di Jakarta? Karena saya tahu, bukan agenda Tuhan, saya harus tinggal di kota. Agenda Tuhan, kita harus tinggal di desa. Percetakan, bahkan isu, semuanya kalau bisa, Tuhan kehendaki, semuanya ada di desa. Sama seperti Yesus. Yesus, ada yang bilang sama saya, bagaimana dengan kota? Bagaimana kita harus menginjil? Di kota kan juga butuh penginjilan, betul. Buku Evangelis halaman 77-78. Di situ dia bilang begini, kita harus menginjil ke kota. Harus menginjil ke kota, tapi tidak boleh tinggal di kota. Yesus menginjil di mana? Galilea, Samaria, Nazaret, sampai ke Yerusalem. Tapi dia tinggal di mana? Di desa. Dia berjalan berhari-hari untuk menjangkau kota. Sama seperti ini. Nah, ini Evangelis halaman. Habis waktu. Ini sebagai umat pemelihara hukum Tuhan, kita harus meninggalkan kota-kota seperti Henok. Kita harus bekerja di kota-kota, tapi tidak tinggal di dalamnya. Tidak boleh tinggal di dalam kota. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa sesungguhnya binatang itu adalah 2 binatang, lalu patung binatang itu adalah undang-undang yang akan keluar, lalu tanda binatang itu adalah hari Minggu. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana dengan angka binatang? Ayat terakhir, ayat 18. Ayat yang terakhir, ayat 18. Ayat yang ke-18, teman-teman. 13 ayat 18. Ayat 13 ayat 18. Pasal 13 ayat 18. Di sini bilang, Wahyu 13 ayat 18, silakan baca. 2, 3. Dengar baik-baik. Dia bilang, barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Lupakan angka 666. Tetapi yang saya mau bilang di sini poinnya adalah, kenapa dia bilang 666? 6 diulangi 3 kali. Kenapa? Ini adalah angka manusia, ini angka binatang, dan angka setan. Angka setan. Kenapa? Manusia diciptakan hari keberapa?
Binatang diciptakan hari keberapa? 6. Jangan kalian bilang monyet diciptakan hari ke-5. Ya. Kita ini diciptakan pada hari yang sama seperti monyet, sapi, gajah, singa. Itu sebabnya jangan tinggal pada angka 6. Tetapi kita harus melangkah ke angka 7. Karena kalau kita masuk ke angka 7, teman-teman, kita akan masuk kepada agenda Tuhan. Agenda Tuhan. Tapi kalau kita tetap tinggal di angka 6, kita akan mirip saudara-saudara kita yang diciptakan pada hari yang sama. Akan sama, teman-teman. Dan yang terjadi, kita juga akan sama dengan setan. Kenapa? Ada diulangi 3 kali. Itu sebabnya, teman-teman, pada waktu kami survival revival, ada satu pelatihan yang namanya MEMI. Banyak orang tidak tahu ini MEMI. Saya juga nanti di mana ada baru saya renungkan. Kenapa ini si Park Yun Gon dikasih tahu keluar MEMI? Jadi MEMI ini di hutan, kami pasang ribbon, harus cari itu ribbon atau pita, karena itu adalah jiwa. Seberapa banyak yang kalian dapat, itu artinya kalian akan dapat jiwa seperti itu. Nah, ada yang tidak dapat itu ribbon, tidak dapat itu pita, tidak dapat itu. Lalu kami bilang begini, sekarang kami hitung 1, 2, 3 dan bilang, MEMI, semua cari pohon dan langsung loncat dan peluk itu pohon dan bilang, MEMI, 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 suara harus keras, kencang, nyaring. Dan mereka teriak, MEMI, 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 MEMI. Dan setelah itu waktu pelatihan angkatan 1, 2, ini Alex, friendly. Saya tahu. Angkatan 1 saya jelaskan atau tidak. Saya bilang, manusia ciptakan hari keberapa? 6. MEMI diciptakan hari keberapa? 6. Kalian bukan MEMI. Kalian adalah manusia yang diciptakan Tuhan, harus menyelamatkan jiwa. MEMI hanya suara besar saja, tapi tidak menyelamatkan jiwa. Dan kalian juga jangan jadi MEMI. Kalau MEMI itu hanya suara, MEMI ini adalah satu binatang di Korea, kalau dia naik pohon suaranya begitu. Dan kalian bukan MEMI, teman-teman. MEMI diciptakan sama dengan hari manusia diciptakan. Kita bukan MEMI hanya berkoar-koar nyaring. Kita adalah manusia yang diciptakan walaupun sama hari dengan MEMI, tetapi kita ditugaskan untuk menyelamatkan jiwa. Itu sebabnya kita tidak boleh tinggal di angka 6, harus masuk ke angka 7. Karena angka 7 ada agenda Tuhan di sana untuk menyayangi Tuhan dan menyayangi jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan akan memberkati kita sehingga kita jumpa di surga.